Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan ERP dengan menggunakan aplikasi atau web odo.com. Sebelum kita sampai pada tahap penggunaan Odo, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. ERP memfasilitasi operasi perusahaan di setiap departemen, dan ERP juga dapat meningkatkan cara dalam menangani sumber daya bisnis, apakah itu bahan mentah untuk produksi atau jam staf untuk sumber daya manusia. Penggunaan ERP menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem terintegrasi dengan satu database, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan lebih mudah pula dalam komunikasi. Manfaat sistem ERP dalam pengoptimalan bisnis yaitu menjadikan bisnis menjadi lebih agil, meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara drastis, menghemat biaya yang tidak perlu, meningkatkan keamanan dan aksesibilitas, dan juga dapat mengembangkan bisnis. Fitur ERP terpenting yang paling umum ditemukan dalam sistem perangkat lunak yaitu integrasi, otomasi, analisis data, pelaporan, manajemen hubungan pelanggan, akuntansi, dan pelacakan visibilitas, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, software ERP yang akan kita bahas adalah odo.com. ERP Odo merupakan pilihan yang tepat karena memiliki kelebihan tersendiri, yaitu sudah didukung oleh CRM atau Customer Relationship Management, yaitu teknologi yang mempermudah dalam melakukan input hingga report dengan cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan. Biasanya digunakan oleh usaha berskala menengah atau UKM, serta pelaku bisnis yang berskala ke atas. Nah, setelah teman-teman udah tahu apa itu ERP, pasti udah tidak sabar kan untuk tahu apa itu Odo. Sebelumnya, Odo itu dikenal sebagai Open ERP, di mana Odo sendiri adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning, di mana software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odo sendiri menawarkan banyak sekali rangkaian modul, seperti bisnis integrasi, CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan how to sign in atau login di Odo. Yang pertama-tama itu, open your browser. Anda bisa memakai browser apapun yang sesuai pilihan Anda. Kalau saya akan menggunakan Opera. Step kedua adalah ketik odo.com dan enter. Setelah masuk ke laman Odo, klik sign in yang berada di pojok kanan atas. Nah, di sini jika Anda sudah mempunyai account Odo, Anda dapat masukkan email dan password Anda. Tapi jika Anda belum punya account, Anda dapat memilih don't have account, dan di sini Anda dapat masukkan email, nama Anda, dan password Anda. Setelah itu, klik sign up. Tapi karena saya sudah mempunyai account, saya akan sign in seperti biasa. Nah, sangat gampang bukan? Di dalam Odo ini, ada sangat banyak sekali fitur, modul, apps yang dapat digunakan, yaitu seperti kategori website, yaitu ada website, e-commerce, blog, forum, e-learning, dan website live chat. Adapun kategori sales, di mana ada CRM, sales, invoicing, point of sales, sign, subscription, rental, dan field service. Adapun operation, manufacturing, marketing, human resources, yang dapat membuat data employees, recruitment, employees reference, time off, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada customization. Nah, jika Anda ingin membuat data keuangan, atau data invoice, atau data karyawan, Anda dapat memilih aplikasi-aplikasi yang sudah tertera di Odo ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau saya akan mentutorialkan cara mendata karyawan melalui aplikasi Odo.
Baik, ini tampilan setelah kita login, dan kemudian kita bisa pilih di bagian sumber daya manusia, yaitu karyawan, dan akan muncul tampilan seperti ini, dan kita bisa klik lanjutkan. Di sini kita bisa langsung masukkan data-data kita, nama, email, nama perusahaan, negara, bahasa, nomor telepon. Kemudian kita bisa isi skala perusahaan, ini sesuai dengan perusahaan kita masing-masing. Kemudian minat utamanya. Setelah kita isi semua, kita bisa klik mulai sekarang. Baik, kita tunggu sebentar, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, tampilan seperti ini ya. Karena kita akan mendata karyawan, maka di sini sudah muncul aplikasi untuk mendata karyawan. Jika belum muncul seperti ini, kita bisa mencari di aplikasi. Di aplikasi kita bisa mencari banyak, kita bisa mencari penjualan, persediaan, akuntansi, penagihan, situs web, dan masih banyak yang lain lagi. Baik, kita fokus ke mendata karyawan. Baik, kita bisa klik karyawan, dan akan muncul seperti ini. Ini yang sudah saya buat, yaitu ini data saya pribadi. Jika kita ingin membuat data karyawan yang baru, maka kita klik di kiri atas, yaitu buat. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama karyawan. Di sini misalnya kita masukkan namanya Lily. Terus posisinya itu sebagai kasir. Terus nomor HP ini saya masukkan random saja. Ini seharusnya kita masukkan sesuai nomor HP karyawan kita. Terus nomor telepon kantor. Email kantor. Ini saya masukkan email saya saja. Departemennya kita bisa pilih administration. Kemudian manajernya saya sendiri dan pelatihnya saya sendiri. Baik, lokasi kerjanya ini saya buat di Pekanbaru. Oke, ini sudah saya isi semua. Jika kita ingin masukkan foto karyawannya, kita bisa klik di sini ya. Baik, ini datanya sudah saya isi semua. Jadi tinggal kita simpan saja di bagian kiri atas. Baik, ini setelah kita simpan, tampilannya akan seperti ini. Jika ada kesalahan dalam pendataan, kita bisa mengklik suntik untuk mengedit, dan kita bisa membuat lagi yang baru dengan klik buat. Seperti ini. Jika kita ingin melihat data karyawan kita bisa klik langsung karyawan. Akan muncul tampilan data yang sudah dimasukkan tadi. Baik, mungkin ini saja cara kita mendata karyawan melalui aplikasi Odoo. Selanjutnya saya akan mentutorialkan bagaimana membuat invoice atau faktur dari sales order. Pilih apps penjualan, klik lanjutkan. Muncullah beberapa data yang harus diisi. Langsung saja kita isi nama, email, nama perusahaan. Di sini masukkan nama perusahaan kalian ya. Negara Indonesia, skala perusahaan. Di sini ada beberapa pilihan untuk skala perusahaan. Untuk contoh saya akan pilih kurang dari 5 karyawan. Nomor telepon,
bahasa juga, masukkan. Nah, di minat utama ini, karena ini sebagai bahan belajar, saya akan memilih yang saya adalah mahasiswa. Next, kita tinggal tunggu beberapa detik ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan beberapa apps yang telah terinstall. Pilih Sales. Di sini ada 4 step yang harus dilakukan secara berurutan. Pertama, company data, kita klik Let's Start. Isi sesuai yang diminta, seperti contoh yang saya buat. Klik Apply. Selanjutnya adalah quotation layout. Klik. Nah, di sini adalah bagian mendesain quotation kita. Ada 4 pilihan desain layout. Saya akan memilih like. Kemudian ada pilihan untuk font tulisannya juga. Saya pilih Leto. Nah, jika kalian mempunyai logo perusahaan, dapat di-add di bagian sini ya teman-teman. Kemudian bagian colors juga bisa di custom. Saya akan memilih warna standar. Company tagline atau moto perusahaan. Pada bagian company tagline, bagian ini kalian bisa menambahkan moto perusahaan kalian. Contohnya seperti yang saya buat. Kemudian klik Save. Step ketiga adalah Order Confirmation. Saya akan memilih yang ini. Kemudian klik Apply. Masuk ke step yang terakhir. Nah, ini adalah tampilannya. Pada kolom Customer, saya akan isi CV Makmur Abadi. Kemudian klik Create and Edit untuk menambah keterangan lebih mendetail mengenai customer kita. Seperti contoh yang saya buat. Dan klik Save. Pada expiration saya pilih tanggal hari ini. Payment terms atau jangka pembayaran saya pilih 15 hari. Berikut juga saya masukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada CV Makmur Abadi beserta banyaknya dan harga per unitnya. Kemudian klik Save. Nah, sudah jadi quotation-nya. Selanjutnya klik Confirm. Dan langkah terakhir adalah membuat faktur atau invoice dari sales order yang tadi telah dibuat. Klik Create Invoice, pilih Regular Invoice. Klik ini. Nah, ini adalah tampilan invoice yang sementara sudah jadi. Dan pilih Confirm untuk mengkonfirmasikan invoice dari draft menjadi posted. Bisa kita preview untuk melihat bagaimana invoice dari perspektif pelanggan. Jadi invoice ini bisa kita kirim ke pihak customer kita by email. Sebelum mengirim, pada halaman terakhir ada disertakan PDF yang bisa diunduh. Kita coba unduh. Buka. Dan inilah tampilan hasil akhirnya. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini saya akan mentutorialkan cara membuat website untuk bisnis online kita, atau bisa juga menjadi blog dan hal lainnya. Nah, caranya klik website, lalu klik continue. Nah, lalu ada tampilan seperti ini. Di sini saya sudah mengisi ya. Jadi di sini kalian mengisi nama depan kalian dan nama belakang kalian. Lalu cantumkan email dan nama website yang kalian inginkan. Jadi di sini saya akan menjual jus. Jadi nama website saya adalah Robin Juice. Nah, tampilkan juga, cantumkan juga nomor HP, lalu negara dan bahasa yang digunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris, bisa juga diubah. Nah, lalu start now. Tunggu beberapa saat. A few moments later. Oke, ready to build the perfect website. Let's do it. Ini saya skip ya. Ini boleh skip, boleh diisi juga. Nah, di sini untuk nge-skip. Lalu di sini ada beberapa tampilan website yang cukup menarik ya. Di sini kalian bisa, sebelum kalian gunakan, kalian bisa nge-view dulu. Nah, di sini saya ingin menjual jus ya di website saya.
Jadi saya memilih yang menarik. Ini kalian bisa view dulu. Misalnya ini kita lihat nih live review. Lalu secara mobile nih. Oke. Di sini saya akan memilih contoh website yang ini sepertinya. Oke, use this theme. Tunggu beberapa saat. Nah, sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Nah, pertama saya ingin mengubah ini, kan ada tulisan di logo, jadi saya ingin membuat logo saya di sini menggunakan gambar. Ini buku. Ini bisa mengubah template juga sih. Tapi saya menggunakan ini saja. Bisa diubah. Lalu bisa kita masukkan logo kita. Sudah kita buat di sini logo saya. Nah, ini. Jadi sudah terganti ya. Lalu saya menambahkan box. Nah, ada titik ungu ini. Kita tinggal ginikan aja. Saya pilih ini. Sebelumnya saya mengubah backgroundnya. Kita upload backgroundnya yang kita mau. Saya pakai ini karena saya ingin menjual jus. Lalu di sini kita ubah namanya menjadi judul yang akan kita judul atau merek yang kita gunakan. Di sini merek saya adalah Robin Juice. Di sini kita bisa mengubah warnanya di sini. Nah, biar lebih kelihatan, saya memilih warna yang lebih gelap. Oke. Lalu ini saya deskripsikan jus yang saya akan jualkan, yaitu sudah saya kita paste saja. Oke, karena terlalu besar kita bisa kecilkan, tengahkan, lalu kita ubah. Oke. Di sini bisa diubah juga. Caranya saya akan mengubah background itu ganti. Bentar. Jadi seperti ini. Ya. Lalu kita bisa kita tambahkan lagi karena ini kan cuma sampai sini. Lalu kita tambahkan lagi lebih menarik. Kita deskripsikan. Ini. Di sini saya menjual jus yang dicampurkan dengan madu dan kurmanya. Jadi tidak menggunakan glukosa. Jadi kita lebih menarik. Tambahkan gambar madu. Ini bisa juga kita stylekan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita deskripsikan. Lalu kita tambahkan juga ini untuk kurma. Nah, apa lagi? Tambahkan teks.
Saya ubah. Backgroundnya kita bisa ganti juga karena jika bosan ya. Lalu kita tambahkan beberapa tampilan jus agar lebih menarik. Di sini saya tambahkan beberapa gambar. Kita ulangi saja gambar ini, lalu ini. Nah, tampilannya. Lalu kita tambahkan untuk harga. Ini kita bisa ubah juga. Kita coba ubah backgroundnya. Di sini bisa dihapus karena sudah benar ini. Bisa digeserkan. Kita geserkan. Kita tentukan harganya. Jadinya seperti ini aja. Nah, menarik kan? Bisa diubah juga di sini namanya. Tapi saya menggunakan nama saya saja. Selesai deh. Kalau udah selesai, kita tekan ini, save. Baiklah, inilah tampilan website yang saya kerjakan tadi. Di sini tampilan sesuai dengan kita kerjakan tadi ya. Nah, begini tampilannya. Di sini juga kita bisa mengedit lagi jika ada kejanggalan. Di sini ada tampilan di desktop atau di PC. Bisa juga kita lihat di tampilan HP, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengcopy link kita untuk kita pastekan di media sosial kita sebagai link untuk menuju website kita nanti yang sudah kita buat ini. Nah, sekianlah tutorial yang saya berikan untuk membuat website ini. Terima kasih telah menonton penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Sekian, terima kasih.